pernyataannya gitu. Jadi misalkan kuantata Boltzmann itu sudah diketahui di sebelah kiri. Nah di sebelah kanan itu ada pilihan. Misalkan kita lambang kuantata Boltzmann dan nilainya itu disebut dengan apa gitu di sebelah itu kita pilih. Misalkan itu adalah ada lagi di bawahnya misalkan persamaan hukum pergeseran Wien gitu. Nah, kita tahu itu adalah nilai atau persamaan hukum pergeseran Wien, maka di sebelah kanannya kita pilih gitu. Kita geser ke bawah. Itu kan ada pilihannya juga di kanan. Kita klik terus kita pilih. Kemudian kita pilih persamaan hukum pergeseran Wien gitu. Terus yang lainnya juga Iya, gitu ya. Ya, terima kasih Yohanes. Ya, Ajeng, seperti yang sudah dijelaskan teman-temannya tadi ya, bahwa kita harus mematchingkan. Jadi Ajeng harus tahu dulu di sebelah kiri itu persamaan itu menyatakan apa gitu. Seperti di pertemuan kedua ya, kita sudah bahas kan kurang lebih banyak membahas atau menceritakan bagaimana asal muasal penurunan dari hukum pergeseran Wien, kemudian apalagi hukum Rayleigh-Jeans ya dan sebagainya gitu. Jadi harus dibuka lagi catatannya gitu. Ada lagi pertanyaan untuk pertanyaan yang lain untuk pertanyaan semalam? Ibu izin bertanya. Iya, Dela. Gimana Dela? Yang persamaan energi itu, Bu. Yang dia grafik, bukan grafik, gambar. Bentar. Yang matching gitu ya, mematchingkan ya? Bukan yang matching antara hasil eksperimen. Matching bukan, antara hasil yang mana? Energi, Bu. Yang persamaan energi itu, Bu. Kenapa jawabannya bisa E sama dengan NH? NH dikalikan dengan frekuensi ya? Iya, Bu. Itu. Iya. Oke, yang paling pertama harus dipahami adalah grafik itu sebenarnya grafiknya siapa? Itu kan intinya grafik itu matching antara kurva hasil eksperimen dengan teoretik ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Nah, yang matching atau yang sama persis antara hasil persamaan teoretik dengan eksperimen itu punya siapa? Planck. Punya si Planck ya. Nah, Planck itu dia melakukan pendekatan energi yang sifatnya apa? Kontinu atau diskrit? Diskrit. Ya, diskrit dengan pendekatan penghitungan energi dengan menggunakan statistik Boltzmann kan? Statistik Boltzmann yang ada faktor pengali di bawahnya E pangkat bla 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 per KT minus 1 itu namanya konstanta bobotnya. Nah, ketika kita berbicara tentang kasus di mana energi itu bersifat diskrit ya. Diskrit itu maksudnya terkuantisasi, tidak bisa bernilai sembarang atau bernilai berhingga. Itu berarti yang kita pakai adalah persamaan E sama dengan H dikalikan dengan frekuensi. Gitu. H dikalikan dengan nu. Kalau yang KT itu kan teori klasik sebenarnya. Energi sama dengan setengah KT, energi sama dengan KT itu teori klasik gitu. Nah, kalau kalian lihat pendekatan energi kinetik rata-rata pada konstanta Planck, kalau masih mengingat pada pertemuan kedua, bentuk energi rata-rata kan faktor atasnya ada H-nu dibagi dengan E pangkat H-nu per KT min 1 ya, kalau nggak salah ya. Ada faktor di bawah, ada faktor pembaginya. Itu pendekatan untuk statistik Maxwell-Boltzmann gitu. Tetapi untuk bentuk energinya faktor yang di atasnya aja H dikalikan dengan nu. Dengan N itu kan berarti banyaknya cacah foton ya. Kalau dia fotonnya hanya 1 ya berarti N-nya 1 gitu. Bisa kita tuliskan dengan H nu saja gitu. Kalau dia 2 berarti N-nya diganti saja dengan 2 gitu. Oke, jadi kata kuncinya adalah kita meninjau sistem kita dalam sistem yang bersifat atau energi yang bersifat diskrit gitu, kata kuncinya itu ya. Gimana Dela? Oke Bu, terima kasih ya Bu. Yuk, ada lagi pertanyaan? Siapa? Ini Bu, soalnya agak menjebak Bu.
menjebak di mana Berlin? Ini Bu, kayak energi benda hitam adalah titik-titik gitu kan Bu. Terus dan Bu warna hitam Bu. Nah di situ kan agak membingungkan gitu Bu di akhir itu Bu, kalimat warna hitamnya gitu. Jadi Iya kan? agak bisa benar bisa salah Bu. Ya salah dong, selalu berwarna hitam. Kan kemarin kita sudah diskusi, benda hitam itu akan berwarna hitam Iya pada Bu. saat Suhu rendah. iya, betul Kinanti. Betul Rina Damayanti. Ketika temperatur Pada atau suhu yang suhunya rendah. Iya. Ketika ada pernyataan dia langsung bilang benda yang berwarna hitam, hitam pada saat apa itu. Statement itu harus dipahami gitu. Ya, Iya, oke. Ada kurang Ya. kalimat gitu. Ya Bu. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya, boleh. Ya, Sinta ya? Yang kemarin, ya Sinta Bu, kemarin Iya. itu ada Iya. yang spektrum radiasi diemisikan benda bergantung pada di PPT Ibu yang di video itu Iya. tuh spektrum radiasi yang diemisikan benda bergantung pada komposisi penyusun. Tapi kemarin itu jawabannya salah Bu. Apa sih? Ya, Sinta, Ibu tahu maksud pertanyaannya. Iya, Bu, Jadi, ya Ibu sudah dapat poinnya. Jadi, kan kita sudah jelaskan kemarin hubungan antara radiasi termal dengan benda hitam ya. Masih ingat nggak hubungannya apa? Radiasi termal dengan benda hitam? Masih Bu. Iya, apa Yohanes coba? Radiasi termal itu bergantung terhadap Gelombang elektromagnetik. Bergantung pada apa? Yohanes? Ya, unsur penyusunnya. Kalau radiasi benda hitam itu Pancaran gelombang elektromagnetik. universal. Iya, universal ya Sinta. Jadi kalau kita berbicara tentang benda hitam, itu sudah universal dia sifatnya, tidak bergantung pada unsur penyusunnya. Apakah benda hitam itu terbuat dari apa gitu. Tapi kalau kita berbicara saja tentang radiasi termal secara general gitu ya, itu ya radiasinya bergantung pada unsur penyusun dari bendanya gitu. Itu ada soal nomor berapa ya? Ada kan pertanyaan itu sengaja Ibu munculkan itu memang. Iya, ada Bu. Iya. Itu kalau tidak salah itu di diskusi Yohanes nanya juga ya? Nanya tidak? Bertanya tidak? Memberikan jawaban gitu Bu. Jadi tapi masih kurang tepat. Yang tepat. Oh, iya. Oke ya, Sinta gimana? Bisa ya? Bisa Bu. Iya, jadi hati-hati jangan tertukar ketika kita bicara sudah benda hitam ya benda hitam secara spesifik gitu sudah tidak memperhatikan apakah benda hitam itu terbuat dari apa tidak. Tetapi langsung ke spesifik ya benda yang dikatakan benda hitam itu ketika apa ya Sinta? Benda hitam itu sebuah benda dikatakan benda hitam ketika apa? Dapat memancarkan energi bukan Bu? Iya, memancarkan sekaligus menyerap. Iya, Nadia betul. Memancarkan sekaligus menyerap gelombang elektromagnetik yang mengenai atau yang masuk ke permukaannya gitu. Jadi harus diingat sekali itu. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Mungkin Ibu butuh penitik beratan bahwa ketika kita kemarin kan berbicara bahwa salah satu kegagalan teori klasik itu dilihat dari tinjauan tentang radiasi benda hitam ya. Dia gagal untuk menjelaskan lengkung eksperimen secara teoritik kan. Kemarin untuk hukum Rayleigh-Jeans, teori Rayleigh-Jeans, dia hanya matching. Jadi persamaan yang dipunya Rayleigh-Jeans itu hanya matching pada daerah frekuensi rendah atau tinggi atau seluruhnya? Tinggi Bu. Rayleigh-Jeans, ayo tugasnya kemarin. Rayleigh-Jeans matching pada frekuensi rendah Bu. Frekuensi rendah, ya Sinta mantap jawabnya.
Ya, jadi kalau relativism itu dia bukan tidak berlaku, tetapi dia berlaku, tapi dia terbatas hanya pada daerah frekuensi rendah. Mungkin bisa dibuka lagi tugasnya ya, tugas terakhir pertemuan kedua. Kemudian kalau dia win, tinggi. iya dia berlaku pada daerah frekuensi yang tinggi, sehingga dari situlah muncul teori yang baru dengan menerapkan pendekatan dengan teori Planck gitu. Dia mengemukakan bahwa energi itu bersifat diskrit dengan pendekatan statistik Boltzmann, sehingga diperolehlah matching antara hasil eksperimen dengan teoritik gitu. Jadi kita tuh mendapatkan lengkung teoritik. Jadi kita punya data eksperimen, bagaimana caranya supaya data eksperimen itu kita bisa dapatkan bentuk persamaannya gitu ya. Oke, selanjutnya pada minggu ini semua sudah lihat ya bagaimana tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi ternyata kegagalan teori klasik dalam menjelaskan sistem mikroskopis itu bukan hanya dilihat dari radiasi benda hitam aja, tetapi dari apa kegagalannya? Coba ada yang bisa nyebutin? Kalau udah baca tujuan pembelajarannya harusnya bisa. Apa? Ada pemodelan gelombang cahaya bukan, Bu? Apa? Pemodelan Deka? gelombang cahaya. Pemodelan gelombang cahaya, Bu. Pemodelan gelombang cahaya. Maksudnya gimana pemodelan gelombang cahaya itu? Yang kalau berdasarkan teori, jika amplitudenya meningkat, maka energi kinetik fotoelektronnya juga meningkat. Nah, kalau frekuensi meningkat, maka arusnya juga akan meningkat. Padahal berdasarkan eksperimen, frekuensi meningkat justru malah meningkatkan energi fotoelektron. Dan jika amplitudenya meningkat, arusnya yang akan meningkat. Oke, Deka ya. Itu fenomenanya apa? Pada fenomena apa? Terlalu general itu tadi. Fenomenanya apa? Efek fotolistrik. Iya, efek fotolistrik. Jadi atau dengan kata lain sebenarnya salah satu kegagalan teori klasik dalam menjelaskan fenomena mikroskopik selain radiasi benda hitam, dia tidak bisa menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Kemudian yang ketiga ada apa? Fenomena apa lagi? Yang tidak bisa dijelaskan secara klasik. Spektrum atom hidrogen, Bu. Oke, Leona. Betul, spektrum atom hidrogen. Ya, spektrum atom hidrogen itu nanti kan larinya ke teori Bohr ya, Bohr teori. Sehingga muncullah kelemahan-kelemahan yang yang menyebabkan teori Bohr itu kurang valid gitu ibaratnya ya. Karena itu masih pendekatannya secara klasik sehingga muncullah kelemahan tadi sebagai akibat itu. Kemudian selanjutnya ada satu lagi apa? Satu lagi yang belum disebut. Panas jenis padat, Bu. Iya, panas jenis ya. Panas jenis zat padat atau kalau di termodinamika mungkin kalian sudah belajar tentang kapasitas panas ya yang disimbolkan dengan C ya. CV ya. Jadi secara klasik tidak membicarakan bahwa kapasitas panas volume tetap atau CV atau panas jenis ya itu tidak bergantung pada temperatur. Padahal sebenarnya CV itu bergantung pada temperatur. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, 4 fenomena itulah yang kita akan bahas lebih lanjut sehingga kalian bisa tahu kenapa muncul teori atau muncul fisika yang pada ranah selanjutnya yaitu fisika kuantum itu ya. Oke, untuk yang kedua kita bahas dulu tentang efek fotolistrik ya. Jadi kenapa efek fotolistrik ini kenapa fisika klasik itu gagal menjelaskan efek fotolistrik? Bahwa kita tahu ya kalau di dalam teori klasik itu gelombang itu hanya ditinjau atau hanya dianggap sebagai gelombang saja. Gitu ya. Ya, padahal kalau dia gelombang saja berarti dia nggak punya massa, dia tidak punya momentum, gitu. Nah, hal inilah yang tidak bisa menjelaskan fenomena terjadinya pelepasan fotoelektron yang diakibatkan karena lempeng permukaan logam yang disinari dengan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik dalam hari ini misalnya cahaya, ya cahaya atau selanjutnya kita sebut sebagai foton
Jadi kan pada efek fotolistrik ada yang mau bisa menjelaskan efek fotolistrik itu gimana sih terjadinya? Efek fotolistrik? Ketika gelombang elektromagnetik itu Iya, Dela. itu Bu, ketika gelombang elektromagnetik itu mengenai benda logam. Mengenai logam. Apakah selalu terjadi efek fotolistrik setiap gelombang elektromagnetik mengenai permukaan logam? Adakah maksud Ibu apakah ada syarat tertentu supaya efek fotolistrik itu terjadi? Ada, Bu. Ada? Energi fotonnya harus lebih besar. Iya. Energi fotonnya, Rina? Rina agak keras, Rina Damayanti. Energi fotonnya harus lebih besar dari kerja logam, benda logam. Oke. Ya, betul ya. Jadi Dela ditambah kelengkapannya bahwa ketika kita sebut sekarang gelombang elektromagnetik itu ketika mengenai permukaan logam kita sebut sebagai foton ya. Karena secara modern atau kuantum kita mengenal ada teori dualisme gelombang cahaya, dia bisa bersifat sebagai gelombang juga bersifat sebagai partikel. Iya, betul. Jadi ketika dia bersifat sebagai partikel, dalam hal ini fenomena efek fotolistrik, maka cahaya itu kita sebut sebagai foton. Foton itu kan partikel tak bermassa ya. Kalau kalian masih ingat mungkin di fisika modern, foton adalah partikel tak bermassa tetapi dia punya momentum gitu. Nah, tadi sudah ditambah juga dengan Rina dan Dela menjelaskan bahwa peristiwa atau fenomena terlepasnya elektron yang disinari oleh foton gitu ya, dengan syarat frekuensi foton harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Iya, frekuensi ambang dari logam gitu. Atau kalau frekuensi kan nanti kaitannya dengan energi, berarti energi foton harus lebih besar daripada energi ambang gitu. Yang selanjutnya kita simbolkan energi foton itu adalah E foton ya. Kemudian fungsi kerja kita simbolkan dengan apa? V bukan sih, Bu? Iya, V ya. Kita simbolkan dengan V besar ya. Nah, kemudian jadi secara garis besar sebenarnya efek fotolistrik itu menjelaskan interaksi antara foton dengan material atau dengan materi atau dengan logam gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah setiap jenis logam itu memiliki fungsi kerja yang berbeda-beda gitu. Kalau dia fungsi kerjanya berbeda, berarti nanti frekuensi ambangnya juga berbeda untuk jenis-jenis logam tertentu. Jadi ada yang dia disinari dengan gelombang misalnya UV, dia sudah bisa mengalirkan elektron atau fotoelektron. Kemudian ada yang harus dulu sampai sinar gamma baru dia bisa menghasilkan atau mengalirkan elektron dari lempeng permukaan logam gitu. Nah, kenapa logam ini bisa melepaskan elektron dari permukaannya? Karena kita tahu ya, secara teoretik itu logam itu kan punya elektron bebas. Ya, di kimia mungkin sudah belajar di fisika modern bahwa logam itu punya elektron bebas gitu. Jadi ketika elektron bebas yang terdapat di permukaannya itu menyerap energi dari luar, energi tersebut digunakan dia untuk melepaskan diri dari ikatan kimianya gitu. Oke ya, jadi efek fotolistrik. Kemudian selanjutnya yang harus dipahami bahwa pada poin terakhir ya di video mungkin kalian ingat bahwa berlaku juga hukum kekekalan energi. Ya, bahwa energi foton akan sama dengan apa? Energi foton sama dengan elektron dikali potensial terhenti, Bu. Secara umum dulu Del, secara umum energi foton sama dengan energi elektron ditambah fungsi kerja. Ya, jadi energi foton itu sama dengan energi kinetik fotoelektron ditambah dengan fungsi kerja logam gitu. Jadi energinya itu diubah untuk
untuk melepaskan si elektron itu dari logam dan untuk bergerak, ya, untuk bergerak dari anoda menuju ke katoda atau dari negatif menuju ke kutub positif, gitu ya. Nah, jangan lupa diperhatikan sekali bagaimana setup dari eksperimen efek fotolistrik ya. Jangan lupa diperhatikan. Nah, kemudian ketika di video juga Ibu sudah menjelaskan bahwa ketika si elektron itu bergerak, pasti dia punya energi kinetik. Nah, energi kinetik itu ternyata nanti ada hubungannya dengan potensial penghenti. Apa hubungannya? EK sama dengan atau kinetik fotoelektron sama dengan? Iya. Potensial atau muatan elektron dikalikan dengan stopping potensial atau potensial penghenti. Nah, kemudian di akhir video kita juga sudah Ibu sudah berikan kalian untuk lakukan diskusi, mendiskusikan bagaimana mentransformasi kurva hubungan antara stopping potensial dengan frekuensi. Ya, ini sebenarnya materi SMA. Mungkin kalau kalian ingat dulu pernah belajar ini nggak di SMA grafik tersebut? Atau SBMPTN, soal SBMPTN biasanya? Nggak pernah ya? Jadi, kalau soal SBMPTN itu biasanya kalian dikasih kurva, terus kalian disuruh menentukan, biasanya yang pilihannya 1, 2, 3A, 1, 3B, 2, 4C, 4 saja D, semua benar E, gitu misal. Nah, dari grafik itu, jadi kalau kita diberikan grafik hubungan antara energi kinetik sebagai fungsi dari frekuensi, kita bisa menentukan frekuensi ambang itu yang di mana? Perpotongan dengan apa? Frekuensi ambang. Coba. Dengan Frekuensi ambang? Perpotongan dengan? Sumbu? Kok ragu-ragu? Ya. Bu. Ya, jadi perpotongan dengan sumbu E itu menghasilkan frekuensi ambang. Kalau fungsi kerja logam, kita bisa lihat dari mana? Perpotongan dengan sumbu apa? Sumbu Y, Bu. Sumbu Y, Bu. Ya, perpotongan Sumbu Y, dengan Bu. sumbu Y, begitu. Oke, sampai di sini bisa menggambar kurvanya ya. Di situ udah Ibu jelaskan juga di video bahwa untuk menggambarkan kurvanya tinggal kalau misalkan sumbu X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan minus H dikalikan dengan frekuensi ambang, gitu kan? Kalau Y-nya 0 berarti frekuensinya akan sama dengan frekuensi ambang. Nah, kemudian kalian sudah berdiskusi semua ya? Bagaimana hubungannya kalau dengan stopping potensial? Stopping potensial dengan frekuensi. Sudah, Bu. Coba siapa yang mau menampilkan hasilnya? Hasil diskusinya, kurvanya gimana? Adakah perbedaan atau sama? Sama, Bu. Kurvanya sama. Bisa coba share screen? Bisa, Bu, saya coba ya. Bisa coba share screen. Siapa kelompok siapa? Mau coba? Sudah terlihat ya, Bu? Coba Ibu cek. Oke, silakan. Ya, dibesarkan coba yo. Lagi yo. Ini tampilannya kecil dari HP ya, Yohanes ya? Iya, Bu, dari HP. Oh, dari HP. Yang lain bisa terlihat nggak? Di landscape aja. Ya, landscape tampilannya. Screen-nya.
Oke, sip. Naik. Oke, persamaannya mana ya? Coba tunjukkan dulu persamaannya, Bu cek. Oke, V0 sama dengan hanya dikalikan dengan frekuensi ambang ya. Berarti suku sebelah kiri itu menyatakan energi kinetik sama dengan energi kinetik fotoelektron ya. Energi kinetik fotoelektron sama dengan energi foton dikurang dengan fungsi kerja dari logam ya. Kemudian energi kinetik itu setara dengan muatan elektron dikalikan dengan stopping potensial sama dengan energi foton dikurangi dengan frekuensi ambang. Oke. Oke. Ya. Oke, berarti gradiennya menunjukkan apa? Yo. Gradiennya pada persamaan itu menunjukkan apa? Gradien atau kemiringan garis dari kurva menyatakan apa? Kan Y sama dengan MX plus C kan? Yo. Berarti M-nya itu Iya, Bu. apa? H per E. Tan theta, Bu. Iya. Iya, Ya. tan theta boleh. Atau H per itu E. menyatakan nilai H per E ya. Oke. Kemudian yang di bawah perpotongan dengan sumbu X-nya itu menyatakan fungsi kerja dibagi dengan E ya. Yo. Oh iya, Bu. Oke, lihat kurvanya. Oke. Ya. Berarti kalau ditanya naik lagi yo ke atas yo persamaan Johannes. Oke. Oke. Oh, ya. Perpotongan dengan sumbu X-nya apa yo? Perpotongan dengan sumbu X-nya itu Apa? ini, Bu. Hah? V. Frekuensi. V frekuensi. Ya itu Iya. persamaanmu bisa diselesaikan sebenarnya itu fungsi kerja H dikalikan dengan frekuensi ambang ya. Iya. V-nya itu kan sama dengan H dikalikan dengan frekuensi ambang kan? Iya, Bu. Iya. Berarti kalau kita tulis kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0 kan berarti itu dibagi C atau dibagi E? E, Bu. Frekuensi ambang E ya, bukan C ya? Yo ya. Dibagi E, Bu. Oke. Bu nulisnya. Berarti kan itu kalau kita jabarkan lagi stopping potensial sama dengan H dibagi dengan E dikali frekuensi foton ya dikurangi dengan H dibagi E dikalikan dengan frekuensi ambang ya, yo. Iya, Bu, kalau 0. Oke, berarti itu yang kurang, coba turun ke bawah ke grafiknya. Yang kurang adalah untuk kelompok ini, itu perpotongan dengan sumbu X-nya. Menyatakan apa? Apa tadi perpotongan dengan sumbu X-nya? Ini frekuensinya, Bu. Frekuensi apa? Frekuensi ambang. Iya, frekuensi ambang ya. Apa? Apa Berlin? Coba Berlin. E sama dengan H dikali F, Bu. Iya, H dikalikan dengan frekuensi. Enggak, maksud Ibu adalah yang perpotongan dengan sumbu X. Yaitu frekuensi ambang. Iya, frekuensi ambang. Jadi ditambah semuanya bisa ya untuk menggambar grafik ini ya. Kan intinya hanya persamaan garis linier Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu adalah menyatakan gradien kemiringan garis yang merupakan konstanta Planck dibagi dengan muatan elektron. Perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah fungsi kerja dibagi dengan muatan elektron. Kemudian perpotongan dengan sumbu X adalah apa tadi? Frekuensi ambang. Iya, perpotongan dengan sumbu X itu adalah frekuensi ambang. Oke, sampai di sini kelompok yang lain. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, oke. Kelompoknya Yohana sudah oke. Tinggal itu ya, perpotongan dengan sumbu X-nya ya yang harus ditambah keterangan.
Jadi pertama kali kalau kita menggambarkan kurva adalah nyari yang paling mudah itu dia berpotongan di sumbu X di berapa, berpotongan di sumbu Y di berapa. Dengan membuat kalau berpotongan di sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau dia di sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kelompok lain ada yang masih bingung? Coba. Ada? Nggak ada? Berarti udah jelas semua ya? Halo? Udah jelas semua? Ini diam karena udah jelas atau bingung? Kalau bingung bilang, kalau masih bingung bilang. Bingung, Bu. Bingung? Oke, ntar Ibu coba ini. Share screen ya. Udah kelihatan belum? Kosong. Belum, Bu. Belum kelihatan. Sekarang udah. Masih ini ya? Masih presenting ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa yang tampil? Word kosong ya, Bu. Oke, Word kosong ya. Nggak ada, Bu. Iya. Iya, Bu. Word kosong ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Sekarang Ibu coba jelaskan tadi yang Yohanes tuliskan. Jadi kita punya bentuk persamaan dari efek fotolistrik tadi kan berlaku hukum kekekalan energi ya, di mana energi foton itu sama dengan energi kinetik, kita simbolnya pakai K tadi ya. Energi kinetik foto elektron ya ditambah dengan apa? Fungsi kerja logam. Ya. Ini fungsi kerja. Fungsi kerja. Nah, kalau kita jabarkan ini yang dimintakan yang di video Ibu itu kurva hubungan antara frekuensi sebagai fungsi dari atau energi kinetik sebagai fungsi dari frekuensi kan, berarti kita pindah ruas saja kan, berarti energi kinetik dari fotoelektron itu sama dengan energi foton ditambah dengan fungsi kerja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oh, dikurang ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Berarti energi kinetik fotoelektron itu sama dengan energi foton itu kan berarti H dikalikan dengan frekuensi ya. Dikurangi dengan ini adalah fungsi kerja logam itu adalah H dikalikan dengan frekuensi ambang. Sampai sini bisa? Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah bentuk persamaan garis linear kan? Iya enggak? Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Ya, yang bentuknya sebenarnya identik dengan Y sama dengan MX ditambah dengan C gitu kan? Y-nya itu adalah sumbu Y, energi kinetik, kemudian M itu adalah gradien ya. Yang jadi sumbu X itu adalah frekuensi, kemudian C-nya adalah minus H dikalikan dengan F0 gitu. Berarti kalau kita mau gambar grafik kan mudah. Kita tarik dulu garisnya, kemudian sumbu tegaknya adalah energi kinetik fotoelektron, sumbu mendatar adalah frekuensi, gitu ya. Yang paling mudah adalah pertama buat dulu ketika frekuensinya sama dengan 0 atau sumbu X-nya sama dengan 0, maka kita masukkan. Berarti energi kinetik akan sama dengan frekuensinya 0 kan, berarti 0 dikurangi dengan H dikalikan dengan frekuensi ambang. Berarti di sini dia ketika X-nya 0 kan, di sini kan X 0, maka sumbu Y-nya akan sama dengan minus H dikalikan dengan frekuensi ambang, atau ini kita sebut sebagai fungsi
Ja. Nah, berarti dia potongannya di sini. Nah, sekarang untuk berpotongan di sumbu X, berarti nilai Y-nya yang 0. Yang jadi sumbu Y apa? Energi kinetik kan? Berarti K-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan H-nu dikurangi dengan H dikalikan frekuensi ambang. H-nya bisa habis kan? Berarti frekuensinya akan berpotongan di frekuensi ambang. Berarti kita potong di sini. Berarti ini. Ini adalah frekuensi ambang. Kita masukkan, kita tarik garisnya. Nah, inilah persamaan kita. K sama dengan H nu dikurangi dengan H nu 0. Oke, sampai di sini untuk membuat grafik hubungan antara energi kinetik dengan frekuensi ada masalah? Halo? Enggak, Bu. Tidak ada. Nah, sekarang kita bagaimana mentransformasi, ya kita transformasi ke stopping potensial sebagai fungsi dari frekuensi kan? Berarti kalau ketemu seperti ini jadi sumbu Y-nya, yang ini adalah sumbu X. Nah, kalian cari dulu bentuk persamaannya. Kan ini persamaannya. Energi kinetik fotoelektron sama dengan H dikali frekuensi dari foton ya berarti ya. Ini H dikalikan dengan frekuensi ambang. Nah, energi kinetik itu akan sama dengan muatan elektron dikali stopping potensial. Berarti H nu dikurangi dengan H dikali frekuensi ambang. Berarti bentuk persamaan kita, stopping potensial sama dengan H per E dikali frekuensi dikurang H per E dikali frekuensi ambang. Nah, ini. Nah, kemudian ini juga sebenarnya identik dengan Y sama dengan MX ditambah C kan? Kalau kita buat dalam kuadran grafik kartesian, berarti yang jadi Y-nya adalah V0 ya. Yang jadi gradiennya itu adalah H per E, yang jadi frekuensi adalah X jadi frekuensi, kemudian konstantanya adalah minus H per E dikalikan dengan frekuensi ambang. Nah, bagaimana mentransformasi kurvanya? Ya, tinggal kita buat aja kan berarti. Nah, sumbu tegaknya apa berarti? Sumbu tegaknya apa? Halo? Stopping potensialnya, Bu. Oke, sumbu tegaknya adalah stopping potensial. Sumbu mendatarnya? Frekuensi. Nah, cara yang paling mudah itu kita untuk mencarinya, pertama gimana tadi caranya? Caranya gimana? Jadi 0. Tentukan. Jadi 0. Oke, siapa yang mau dijadiin 0 dulu? Frekuensi atau stopping potensialnya? Stopping. Oke, kalau stopping potensialnya 0, maka kita akan dapat persamaan ini jadi apa? 0 sama dengan H per E ya. H per E dikalikan frekuensi dikurang H per E dikali frekuensi ambang. Ingat, frekuensi yang ini adalah frekuensi foton. Frekuensi foton. V ini adalah frekuensi ambang. Nah, berarti ini kan bisa coret nih. Berarti kita bisa dapatkan frekuensi foton akan sama dengan stopping frekuensi ambang. Berarti kita masukin kalau Y-nya 0 atau stopping potensialnya 0, maka frekuensinya akan sama dengan frekuensi ambang. Berarti di sini ya kurvanya ya, titiknya. Nah. Kemudian selanjutnya apanya yang 0? Frekuensi foton. Oke, frekuensi fotonnya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan bentuk persamaannya jadi apa, yo? Kalau fotonnya 0? Jadi apa? Minus. Apa? Minus. Ulangin apa? Masukin ke sini, masukin ke persamaan ini. Nah, kalau frekuensinya 0 berarti persamaan itu menjadi V0 sama dengan 0. Ini 0 kan? Oke. Dikurangi H per E dikali frekuensi ambang. Oke, berarti kita dapatkan dia berpotongan di
minus HE dikalikan dengan frekuensi ambang ya. Atau kalau di Yohanes tadi, kelompok Yohanes tadi menuliskan minus ini ya, fungsi kerja dibagi dengan muatan elektron. Berarti dia berpotongan di sini, minus fungsi kerja dibagi dengan muatan elektron. Berarti kalau kita tarik garis ini ke sini. Ini berpotongan di sini ya. Oke. Nah, berarti persamaan garisnya adalah V0 sama dengan H per E dikali frekuensi ambang dikurang HE dikalikan dengan H per E dikalikan frekuensi dikurang H per E dikalikan dengan frekuensi ambang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Sudah, Bu, sudah. Oke, sudah ya, cukup ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Karena kita nanti akan coba melakukan eksperimen. Jadi kalau kita punya data nih, data kita disuruh menentukan berapa sih fungsi kerja logam yang digunakan dengan menggunakan persamaan tadi gitu. Yang penting kalian bisa tahu atau paham. Oke, kita kayaknya akan lebih afdol kalau ada soal latihan ya. Oh iya, kalian sudah pernah download atau unduh pet simulation untuk efek fotolistrik? Sudah ya? Sudah pernah nyoba, Bu. Oke, Berlin udah ya, Ajeng juga udah, yang lain juga pasti udah ya. Oke, untuk efek fotolistrik nanti akan Ibu bagi biar kalian lebih paham apa sih gunanya persamaan itu untuk menjelaskan efek atau fenomena fotolistrik. Nanti dibagi, jadi sudah pernah explore belum di dalamnya ada apa aja di efek fotolistrik? Ya. Ada unsur-unsur logam. Sudah di waktu itu kalau tidak salah di pertemuan pertama sudah pernah ditunjukkan Pak Abe ya? Sudah. Sudah belum? Belum, Bu. Belum sepertinya, Bu. Oh, belum ya? Berarti kelas sebelah ya. Oke, nanti Ibu coba tunjukkan dulu. Kalian sambil buka ya. Sambil buka. Ada yang bisa share coba yang lagi buka efek fotolistrik yang sudah pernah diunduh? Oh iya, tadi itu kan kurvanya yang Ibu tunjukkan itu sebagai fungsi frekuensi. Nah, kalau di PET itu sebagai fungsi dari panjang gelombang. Jadi jangan bingung nanti hubungannya apa frekuensi dengan panjang gelombang. Ada hubungannya ya? Hubungannya apa? Frekuensi dengan panjang gelombang. Berbanding terbalik, Bu. Berbanding terbalik. Ya, berarti nanti persamaannya akan berubah ya. Bu share lagi. Udah nampak belum share screen Ibu? Udah ya. Nah, tadi bentuk persamaannya kan energi kinetik fotoelektron sama dengan apa tadi energi ya, energi foton dikurangi dengan fungsi kerja logam. E dikalikan dengan V0 sama dengan H dikali frekuensi dikurang H dikalikan dengan frekuensi ambang. Berarti ini frekuensi itu adalah C dibagi lambda ya, sama dengan H C dibagi dengan lambda. Nah, nanti kalau di PET itu dia bentuknya sebagai fungsi dari panjang gelombang. Jadi persamaannya nanti berubah seperti ini. Jadi untuk cari frekuensi tinggal diganti C dibagi dengan lambda. Oke, untuk efek fotolistrik siapa yang mau coba share dulu hasil unduhannya. Lagi loading, Bu.
Oke, silakan. Sebentar aja kita tinggal itu, nanti kalian bisa diskusi sendiri. Ibu hanya menunjukkan bagaimana cara pengambilan datanya. Mungkin dicatat dulu ya. Jadi nanti silakan dengan kelompok berdiskusi untuk menentukan fungsi kerja logam dan konstanta Planck berdasarkan simulasi dari efek fotolistrik dengan menggunakan PET. Jadi yang pertama mencari konstanta Planck, besarnya konstanta Planck, dan yang kedua adalah menghitung fungsi kerja logam. Nah, yang perlu diingat adalah fungsi kerja logam itu kalau direferensi biasanya satuannya adalah elektron volt. Ya, 5 eV. Elektron volt itu kan sebenarnya satuan dari usaha juga ya, energi juga ya. E dikalikan dengan V0. Nah, nanti kalian cari apakah hasil perhitungan kalian itu matching enggak dengan teoretik. Jadi misalnya nanti dapat logamnya besi misalnya. Misalkan kalian dapat besi itu 2,1 eV misalnya kalian dapat. Terus kalian cari di Google berapa fungsi kerja dari besi, sama atau enggak gitu. Atau mendekati atau tidak gitu. Ya. Belum ada yang bisa share ini efek fotolistrik? Atau Ibu coba share? Siapa mau share mungkin Kena atau Yohanes? Atau Vica? Bu, ini masih dicari tapi belum ketemu, Bu. Apanya yang belum ketemu? Filenya? File unduhannya? Iya. Di website-nya itu belum ketemu untuk efek fotolistrik, Bu. Oh, Ibu belum kasih linknya juga ya? Coba Ibu kasih dulu linknya. Langsung aja ketik PET simulation, efek foto listrik. Bu, izin share screen ya, Bu. Boleh, silakan. Dela ya? Bu. Ini yang lain masih ikut kuliah kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Coba Hema Orbayani ada? Mana suaranya Hema? Ada, Bu. Ada iya, Liftia? Mana Liftia? Nadia. Halo? Iya, Bu. Oke, Naimatul, ada nggak Naimatul? Hadir, Bu. Oke, Sasa? Hadir, Bu. Vera Liana. Vera Liana Putri. Kemana ini Vera? Sepertinya sinyalnya, Bu, yang kurang mendukung. Oh, Wilda Sari. Hadir, Bu. Wilda.
Iya, Veraliana ada. Saya terdengar Wilda. Terdengar kecil tapi. Wilda, ada Wilda? hadir, Bu. Wilda Sari? Halo? Jangan-jangan Ibu ditinggal tidur nih. Wilda? Gak ada Wilda ya? Yasinta? Ibu, Iya. Bu. Kenapa, Ajeng? Mau minggirin motor. Oh, boleh, silakan. Ya, oke. Ternyata ada yang aktif aja namanya, ada yang memang ikut kuliah ya. Nanti terlihat. Oke, Dela silakan. Mana tadi Dela? Oke. Ya, jadi ini kalau kalian unduh seperti tampilannya akan seperti ini, seperti yang ditunjukkan oleh Dela. Nah, di sini logam yang disinarinya itu yang sebelah kiri ya, sebelah kiri layar. Nah, kemudian sasarannya itu bisa diganti. Coba Dela pilih sasaran sebelah kanan di bawah tulisan PET. Ada natrium, itu diklik. Oh iya. Jadi apa, Bu? Coba ada apa aja? Ada seng, itu kan biarkan saja dulu. Ada natrium, ada seng, ada tembaga, ada platinum. Kita coba yang tembaga misalnya. Klik tembaga, ya. Nah, kemudian intensitasnya kita buat 50%. Jadi dibuat fix 50% intensitas, Del yang atas, Del. Itu frekuensi. Intensitas. Yang atas. Ini mana sih, Bu? Intensitas yang atas, yang garis ada 0% itu. Di bawah tulisan intensitas kan ada bisa ditarik. Nah, kita buat 50. Atau diketik aja bisa itu, saya. Boleh 50%. Ya, jadi yang pertama pastikan dulu intensitasnya fix, misalnya besarnya 50%. Kemudian coba lihat di sini, Dela coba geser dari daerah infrared dulu. Daerah infrared berarti ke kanan ya. Oke. Coba lihat ada foto elektron yang keluar? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan sebenarnya yang kita ubah itu infrared itu kan daerah panjang gelombang 775 nanometer ya. Tadi Ibu bilang bahwa untuk dapat frekuensi maka tinggal bagi aja kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombangnya, C per lambdanya. Oke, coba kita geser semakin ke kiri, Dela. Semakin terus sampai frekuensi tertentu. Oke, terus geser lagi. Oke, masih belum ada fotoelektron yang keluar ya. Berarti frekuensinya masih belum cukup untuk bisa melepaskan elektron dari lempeng logam. Terus geser lagi ke kiri. Bu, maaf Bu. Iya, Yohanes, gimana? Nilai arus sama tegangan. Gimana? Nilai arus dan tegangan. Kenapa? Ngaruh nggak, Bu? Tuh. Oh, arusnya iya. Jadi kita buat 0 dulu semua arusnya. Jadi arus itu untuk mengukur. Jadi kalau ada elektron yang mengalir, itu kan secara teoretik kan elektron mengalir itu kan menyebabkan adanya arus listrik. Ya. Di berapa tadi, Del? Nah, itu kan ketika fotoelektronnya mulai bergerak, elektronnya mengalir ya, menuju ke arah kutub positif, maka yang terjadi adalah muncul di situ arus terbaca ya. Ya kan arus listrik itu kan sebenarnya adalah aliran elektron. Ya kan? Bukan aliran muatan positif, tetapi aliran elektron. Nah, ini terbaca nih. Cari pertama kali arus yang menyebabkan frekuensi yang menyebabkan arusnya muncul. Ini di daerah berapa? 185 nanometer ya. Berarti frekuensinya berapa hertz? C dibagi lambda. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 185 kali 10 pangkat min 9 ya. 9. Nah, berapa itu pangkat 17, pangkat 16? Ya, sekitar itulah ya frekuensinya.
Oke. Nah, nanti datanya kalian masukkan ke dalam Excel. Oke, Del, coba sekarang kan tadi di penjelasan pertama kita bisa tahu bahwa energi kinetik itu akan sebanding dengan stopping potensial. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya elektron itu akan berhenti bergerak kalau kita berikan potensial penghenti. Caranya bagaimana? Caranya adalah Dela coba geser di batu baterai itu ada tombol ya, batu baterai di tengah. Nah, itu Dela geser. Jadi kutubnya kita polaritasnya kita ubah, geser ke kiri supaya dia 0. Oke. Pertama kali 0 berapa? Coba geser lagi ke kanan lagi, Del. Kanan lagi. Kanan lagi. Kanan. Semakin itu ke kiri. Coba geser ke kanan. Kok hilang? Ke kanan. Nah, pokoknya cari kanan layar pokoknya. Nah, gini. Dela coba cari pelan-pelan gesernya. Cari pertama kali berapa nilai besar beda potensial yang menyebabkan arusnya 0. Pertama kali yang terbaca berapa? Mundur lagi ke kanan berarti. Mundur lagi. Mundur. Oh, no. Itu kan ke kiri. Oke, terus mundur. Terus lagi di minus 4. Oh, oke. Sampai 0, Del. Arusnya kan itu kan 0,043 ya. Kita geser sampai arusnya 0. Berapa potensialnya? Terus pelan-pelan. Oke, terus. Oke, sip. Minus 1,6. Ya. Berarti potensialnya V0-nya adalah minus 1,6. Nah, berarti E dikali V0 kan nanti bisa dapat nih. E dikali V0 ada, frekuensinya ada. Frekuensi tinggal cari C per lambda, maka kalian plot kurvanya nanti. Tinggal plot aja kan. Ketika potensialnya sekian, frekuensinya berapa. Ya, ini kan frekuensinya berarti C dibagi 224 kali 10 pangkat minus 9 ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Ya, nanti kalian geser lagi ke kiri coba. Kalau untuk geser ke kiri, pastikan ininya di nolin dulu semua. Del, di reset. Ada resetnya nggak ini? Nggak ada ya. Berarti stopping potensialnya dibuat 0 dulu. Tadi ada nyatat ya, minus 1,6 ya. Kita buat 0 dulu. 0 dulu lagi, Del. Voltage-nya. Oke. Sekarang Dela geser panjang gelombangnya menuju ke kiri. Oke. Tadi berapa panjang gelombangnya? 14 berapa? 146. Oke, 146. Sekarang satu geser lagi, lebih besar lagi. Lebih kecil ya berarti ya. Oke, 102 misalnya. Nah, ketika 100 nanometer, itu kan foto elektronnya, dia semakin cepat geraknya. Ya, semakin cepat geraknya, arusnya semakin besar. Jadi kita bisa tahu sebenarnya di sini hubungan antara frekuensi dengan jumlah fotoelektron atau energi dari fotoelektron yang dihasilkan. Semakin cepat kan dia geraknya ya. Nah, coba cari stopping potensialnya berapa? Semakin kecil atau semakin besar? Geser ke kiri sampai arusnya 0. Pelan-pelan. Oke. Pasti kan berubah ya potensialnya ya. Oke, terus. Udah mentok belum? Oke. Minus 6 ya? 6 atau 8 itu, Del? 8 ya? 8, Bu. Oke, berarti kita punya data nih 2. Nanti kalian range-nya jangan terlalu jauh ya. Paling tidak 5 percobaan. Jadi gini. Oke, sampai di sini untuk melakukan percobaannya bisa ya. Ibu coba tampilkan cara menampilkan datanya. Dela boleh ini stop share screen-nya. Ibu coba tampilkan data. Sudah tampil belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Terlihat, Bu. Sekarang sudah. Oke, jadi kita buat tabel nih, nanti kalian buat tabel pengamatannya ya. Misalnya di sini nomor
ya. Untuk frekuensi berapa misalnya? Lambda ya. Lambdanya berapa? Di sini bisa 3 kali pengulangan. 1 lambda. Kemudian untuk cari frekuensi kan berarti tinggal C dibagi dengan lambda ya. Kemudian di sini kalian cari stopping potensialnya. Stopping potensialnya, kemudian udah. Yang kedua, ya, ulang lagi ya. Yang ketiga, minimal 5 lah ya, minimal 5 data. 4, 5 gitu. Jadi misalnya begini, lambdanya misalnya yang pertama 362, kemudian 3 berapa? 359 boleh. Dengan pengurangan yang sama. Berarti ini 356, ini 353, yang ini 350. Kalian hitung berapa frekuensinya. Ini lambdanya dalam nanometer. Jadikan satuan SI semua boleh. Nah, frekuensinya kan berarti tinggal C dibagi lambda, berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan ini, berapa hasilnya. Kemudian stopping potensialnya berapa. Nah, kemudian dari situ kalian kan bisa pakai Excel ya. Bisa ya? Dari Excel, nanti kalian plot kurvanya. Kurvanya dapatnya apa? Misalnya tadi kan dari situ kan ada data stopping potensial. Ada stopping potensial, ada kurva frekuensi kan? Ya, yang frekuensinya didapat dari C dibagi lambda. Kalian plot kurvanya, datanya. Nah, misalnya datanya begini nih hasilnya. Nah, dari data ini kalian bisa menghitung kan berapa tannya. Tan theta kalau ini theta. Nah, tan theta itu menyatakan apa? Menyatakan apa tadi tan theta? Kalau stopping potensial sebagai fungsi frekuensi. Yo. Yohanes? Iya, Bu. Gimana, Bu? Tan tetanya menyatakan apa? Kalau stopping potensial sebagai fungsi frekuensi. Menyatakan frekuensi apa? Apa tadi? Menyatakan ini H dibagi E kan? Tan theta akan sama dengan H dibagi dengan E. Dari sini kan berarti H-nya adalah E dikali tan theta. Maka kalian bisa dapat konstanta Planck-nya. Nah, kemudian kan dari sini dapat persamaannya nih. Kalau pakai Excel kan bisa menampilkan bentuk persamaannya kan? Equation-nya ya. Nah, dari equation itu misalkan Y sama dengan MX plus C, kan kalian bisa menentukan perpotongan di kan datanya itu pasti nggak memotong di bawah sini, pasti di sini nanti data yang kalian dapat minimal di sini. Maka tinggal dari persamaan ini kalian ekspansi untuk dapat fungsi kerja dari logam. Fungsi kerja di logamnya kan tinggal dimasukin aja ketika Y-nya 0. Nah, C-nya berapa? Berarti C-nya adalah M dikali X. Atau C-nya adalah H dikalikan dengan frekuensi. Gitu. Sampai sini paham ya apa yang step-stepnya yang harus dikerjakan? Paham atau bingung? Kalau belum nyoba, bingung. Ya, boleh. Gimana? Tadi cukup, Bu. Jadi oh, terlalu cepat ya? Iya, Bu. Berarti ulangin lagi ya. Iya, Maura gimana? Tadi karena sinyal jadi share screen-nya nggak kelihatan apa-apa, Bu. Jadi mulai dari share screen yang pet, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Yang pet, jadi nggak paham. Yang pet simulation tadi waktu Dela presentasi nggak kelihatan, Maura? Iya, Bu. Layar saya juga mulai hitam, dari Bu. Dela sampai terakhir, Bu. Terakhir, Ibu. Ini baru kelihatan sekarang. Oh, Ibu bisa lihat tadi. Yohanes kelihatan nggak waktu Dela ini Kelihatan. tampilkan terlihat? Enggak, Bu, ini kayaknya karena sinyal saya. Oh, mungkin sinyalnya ya. Ya, nanti untuk pet simulation ini bisa dicoba. Yang penting Ibu tunjukkan dulu persamaannya ya untuk dapetin apa? Konstanta Planck. Intinya kan yang ditanya adalah konstanta Planck sama apa tadi? Konstanta Planck dan fungsi kerja logam ya. Fungsi kerja, Bu. Ya. Oke. Ibu coba share screen dulu.
Ini agak lama ini share screen-nya. Udah terlihat belum screen-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Kita tulis bentuk persamaannya, terserah kalian mau plotnya, plot kurvanya ada 2 berarti kan, boleh energi kinetik sebagai fungsi frekuensi atau stopping potensial sebagai fungsi frekuensi. Kalau menurut Ibu, biar nggak mengubah lagi, enaknya ini, stopping potensial sebagai fungsi frekuensi. Nah, kemudian caranya adalah, pertama kalian buat dulu tabel, ya, tabel pengamatan dari memvariasikan panjang gelombang tadi, minimal 5 kali pengulangan atau 5 kali percobaan. Ini ya, 5 gitu datanya. Di sini ada panjang gelombangnya berapa? Gitu ya. Kemudian di sini kalian buat, ini nanti buat di Excel ya. Biar nggak ngitung. Buat di Excel, ini adalah frekuensi yang bisa didapat dari kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Kemudian yang di sini ada stopping potensial. Stopping potensial tadi yang Della dapat dari membuat agar arus yang terbaca menjadi berapa, Del? Menjadi 0. Oke. Ya. Kemudian lambdanya ini adalah panjang gelombang saat fotoelektron terlepas. Fotoelektron terlepas. Jadi kalian catat nih lambdanya berapa? Misalnya 360, kemudian 355 dengan range-nya yang boleh deket-deket nggak apa-apa. 345, 340. Kan di sini dapat ya nanti frekuensinya ketika 360 berapa, ini berapa, ini berapa. Begitu juga dengan stopping potensialnya nanti. Misalnya ya ini minus 1,6 EV volt ya, ini berarti ya 1,6 volt, minus 1,8 volt, minus 2 volt, minus 2,2 volt, minus 2,4 volt. Nah, dari sini kan kalau kita ini kan sumbu X sama sumbu Y-nya sebenarnya udah ada kan? Sumbu X-nya siapa? Frekuensi, Bu. Oke, ini jadi sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya siapa? Halo? Sumbu Y-nya siapa? Sumbu Y-nya itu, Bu, yang V0. itu, Bu. V0. Iya, ini stopping potensial jadi sumbu Y. Nanti kalian plot kurvanya. Nanti didapatkan kurvanya, misalnya ini tadi sumbu Y-nya adalah V0, sumbu X-nya adalah frekuensi. Kalian plot pasti kurvanya nanti kurang lebih hasilnya begini. Kalian linearkan ya, bisa ya pakai linearkan. Terus munculkan persamaannya. Nanti kan muncul nih persamaannya, misalnya Y sama dengan MX plus C, begini kan? Bisa kan pakai Excel ya? Bisa nggak? Pada bisa pakai Excel kan? Nanti dicoba dulu. Iya, nanti dicoba ya. Nah, Y sama dengan MX plus C. Kalian cari. Nah, ini persamaan ini kan sebenarnya kalau ditulis dari penurunan dari efek fotolistrik, kita punya bahwa energi kinetik fotoelektron sama dengan energi foton ya dikurangi dengan fungsi kerja logam gitu kan ya.
Ini akan setara dengan E kali V0, H dikalikan dengan frekuensi, H dikalikan dengan frekuensi ambang. Berarti V0 sama dengan H per E dikalikan dengan frekuensi, H per E dikalikan dengan frekuensi ambang. Nah, yang ini jadi Y kan? Yang ini jadi M, yang ini jadi X, yang ini jadi C. Nah, berarti kalau mau cari ininya apa? H, dicari H, tinggal cari gradiennya aja kan? Gradien garis. Nih. H itu sama dengan gradien garis. Nih. Nah, berarti M itu adalah H per E. Berarti H adalah gradien dikalikan dengan muatan elektron. Kemudian kalau dicari fungsi kerja logam, ini fungsi kerjanya, cari C-nya. C-nya berapa? C-nya itu kan sama dengan minus H per E dikali ini kan, stopping potensial. Berarti, nah ini biasanya fungsi kerja logam itu satuannya adalah elektron volt. Ya, elektron volt itu kan berarti volt dibagikan dengan muatan. Nah, ini C sama dengan minus H dikalikan frekuensi itu kan jadi ini kan. Nah, inilah fungsi kerja logamnya. Dalam satuan elektron volt. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, karena belum dicoba, jadi masih bingung mungkin ya. Nanti dicoba ya. Baik, Bu. Jadi intinya hanya plotting kurva saja, memplot kurva stopping potensial sebagai fungsi frekuensi, di mana frekuensinya atau panjang gelombangnya kalian ubah-ubah. Gitu ya, oke. Sampai di sini pertemuan hari ini. Bagaimana? Cukup melelahkan? Masih tetap semangat? Kuliah? Masih semangat, Asih? Insya Allah. Harus semangat ya. Perkuliahan semester akhir ya. Semester 6 itu semester terakhir kan? Semester 7 nggak ada kuliah lagi ya? Apa? Semester 7 ada kuliah apa lagi? Yang wajib? Nampaknya udah nggak ada kan? Zat padat udah belum. Oh, zat padat wajib ya kalian ya? Iya, Bu. Pilihan. Oh, pilihan. Mau ngambil zat padat? Ketemu dengan ibu lagi nanti kalau kuliah zat padat kalian. Tapi bagus sebenarnya ketika kita mempelajari materi itu, jadi zat padat itu sebenarnya kita bisa mengetahui kenapa sih suatu materi atau benda itu bisa bersifat sebagai isolator, konduktor, superkonduktor, dan sebagainya. Jadi kita seperti mengamati interaksi yang terjadi di dalam material zat padat. Kemudian juga bisa menentukan itu tadi kalau dilihat dari sifat kelistrikannya. Kalau dari sifat optik kita bisa tahu kenapa sih kok materi itu ada yang dia bening, kemudian ada yang dia bentuknya tidak bening gitu. Termasuk karakteristik materi yang kalau misalnya sifat optik itu nanti kan ada kaitannya juga dengan sifat listrik gitu. Terkait dengan energi gapnya. Ya memang syaratnya kuantum. Gitu. Tapi lebih applied lah, lebih ke sistem yang real. Kalau kuantum kan kita seperti mengamati sistem mikroskopik gitu. Ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mau ikut kuliah zat padat bagus, bisa. Terutama kalau yang mau lanjut kuliah S2 gitu untuk lanjut. Atau ketika untuk ngajar anak SMA kan kadang-kadang kita membutuhkan suatu teori untuk menjelaskan sistem yang sifatnya abstrak kan kita butuh teori yang apa ya, dasarnya itu dari mana sih? Kenapa kita bisa menceritakan hal tersebut gitu. Seperti kemarin yang Ibu sudah jelaskan terkait dengan hukum pergeseran Wien itu ceritanya dari mana sih? Tanpa harus nurunin, anak SMA mah nggak perlu menurunkan, tetapi jalan ceritanya itu loh
Ya, jalan ceritanya kenapa dapat persamaan hukum pergeseran Wien, kemudian hukum Rayleigh-Jeans. Kalian bisa tahu ceritanya. Ada apa dengan benda hitam? Kenapa kok sekarang fisika kuantum itu, kenapa kok padahal klasik itu dulu udah powerful sekali, kenapa harus ada kuantum? Seperti itu. Jadi memberikan paradigma yang berbeda, pemikiran yang berbeda terkait dengan fisika. Karena semakin keilmuan fisika itu semakin ke atas, itu semakin mendekati ke applied, real life gitu. Mendekati fenomena yang sebenarnya. Termasuk salah satu dari perkembangan teknologi itu juga sebenarnya adalah aplikasi dari penerapan fisika kuantum gitu atau fisika modern gitu. Ya, kalau di klasik kan kita masih meninjau sistem kita nggak ada gesekan misalnya, terlalu banyak hal yang disederhanakan gitu. Oke ya, Hodri gimana? Masih semangat ya? Masih Bu, masih aman Bu, masih aman Bu. Oke. Bu, mohon maaf Bu. Iya Yohanes, bagaimana? Jadi tadi jam 10 itu adalah jadwal KHP ya Bu, kajian. Jadi oh iya, ada kuliah ya kalian ya? Oke, kelebihan kita ya. Ya silakan masuk ke perkuliahan harusnya jam 10 ya. Maaf ya, Ibu yang terlalu bersemangat. Ya, oke. Ya, terima kasih ya semua. Assalamualaikum. Terima kasih Bu.